Tiar udah siap? Gimana, Mas? Siap, bisa langsung dimulai, Inung. Oke, oke. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Nightcloud Analytics, Logic, Language, and Science. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan berbagai macam topik yang berhubungan dengan logika, bahasa, dan ilmu. Dalam hari ini kita akan mendiskusikan salah satu topik diskusi yang berjudul Gen P, Gen D, and Reductionism in Genetics. Mungkin lebih lanjutnya bisa langsung dijelaskan oleh Mas Diar. Sedikit pengenalan singkat, Mas Banendiar Sukmono ini Direktur Zeno yang menekuni metafisika dan ilmu. Tanpa panjang lebar, saya silakan lebih lanjut, Mas Diar. Silakan mempresentasikan topiknya pada malam hari ini. Halo, halo, Oke, udah dengan kedengeran? Oke, sorry, tadi mati. udah, Udah, udah ini nggak? Sudah apa? oke, Udah presentasi juga nggak? sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Oke, thank you. Sip, sip. Silakan. Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah datang. Nama saya Banindiar Sukmono, dan hari ini saya ingin mempresentasikan satu argumen saya. Sebenarnya cuma review saja, review dari bukunya Lenny Moss, What Genes Can Do. Kemudian nanti akan saya frame dalam rangka ini, frame dalam landasan teori reductionism dalam genetics. Judulnya adalah Gen D, and Reductionism in Genetics. Gen P dan Gen D itu konsep yang dibuat sama Lenny Moss. Dan nanti kita akan lihat seberapa jauh sih implikasinya terhadap perdebatan reductionism dalam genetics. Genetik yang saya maksud ini dalam mana ya? Ilmu dalam ilmu genetika. Dalam genetika, enggak ilmunya. Oke, nanti apa aja yang kita bicarain? Yang kita bicarain nanti itu pertama ini problemnya reductionism di genetics itu apa? Kemudian apa sih Gen D dan Gen P itu? Kemudian apa konsekuensi pendistingsian itu dan apa itunya apa namanya? eh, Kapan apa ini fungsinya implikasinya terhadap perdebatan di reductionism? Oke, saya langsung aja ya. Sebenarnya saya ingin masuk dari apa itu reductionism dulu. Jadi reductionism itu satu ini ya, satu gerakan, movement, ideologi, dan juga at some point metodologi tentang hubungan satu bagian dengan bagian lain itu secara umum. Nah, kemudian reductionism ini dalam artian ilmiah dipahami sebagai hubungan antara bisa satu uh, domain saintifik dengan satu domain saintifik lainnya, atau dengan satu entitas dengan satu entitas lainnya, benda dengan benda lainnya, intinya hubungan dua hal itu. Wait, sebentar, biar enak. Saya nyalain kamera dulu. Biar bisa. Oke. Nah, jadi itu reductionism adalah hubungan antara dua hal yang biasanya hubungan itu bersifat ini ya, bersifatnya kayak hierarkis gitu. Jadi ada satu hal ini lebih dari, atau misalnya lebih besar dari, atau mungkin lebih utama dari hal yang direduksi. Jadi intinya seperti itu. Ada dua relasi yang kayak gitu. Dan dalam ranah saintifik itu ada dua macam reductionism yang paling mudah untuk kita distingsi. Itu pertama ontological reductionism sama epistemic reductionism. Ontological reductionism itu sebagaimana namanya ontologi, berarti menyangkut masalah realitas, masalah ya struktur realitas, berarti itu kira-kira bunyinya seperti ini, bahwa satu domain realitas itu tidak lain tidak lain dari domain realitas lainnya. Ini kan sering ya kita dengarkan narasi-narasi seperti ini. Contoh misalnya narasi biologi itu tidak lain adalah, sorry, ciri-ciri biologi atau sifat-sifat biologi tidak lebih dari uh,
ciri-ciri atau sifat-sifat kimia. Itu ontological reduction. Jadi hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, dan hal yang mereduksi hal yang mereduksi sesuatu yang direduksi itu biasanya lebih fundamental. Contoh misalnya pikiran kita mental itu tidak lebih dari sebenarnya otak, rangsangan-rangsangan dalam neuron. Itu ontological reductionism. Nah, cuma kita nggak fokus di sana ya, karena saya menganggap bahwa kita ini sekarang sudah fisikalisme semua. Jadi lawannya ontological reductionism itu hanya vitalism yang paling kuat ya, dan vitalism sekarang sudah hampir nggak dipercaya. Vitalism artinya ada satu hal lain di dunia ini selain hal fisik. Misalnya, kita kayak misal di Descartes, abad 17, Descartes menganggap bahwa mental sama fisik itu berbeda, jadi nggak bisa direduksi satu sama lain. Pembahasan kita atas hal-hal yang fisikal itu nggak bisa menjelaskan yang mental, karena mereka dua hal yang berbeda. Nah, kita udah menganggap itu tidak kita lewatin, jadi fokusnya pada ontological reductionism, dalam artian fisikalisme itu sudah no debat, sudah nggak diperdebatkan lagi. Tentu saja biologi itu adalah bagian dari kimia, dan kimia itu adalah bagian dari hal-hal fisik. Cuma masalah yang lebih penting di situ adalah itu yang sekarang dalam ontological reductionism itu adalah epistemic reductionism. Nah, epistemic reductionism itu lebih mempertanyakan scientific domain. Jadi pengetahuan dari satu scientific domain tertentu itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebenarnya adalah scientific domain, pengetahuan dari scientific domain yang lain. Contoh misalnya biologi ya, kan tadi ngomongin biological properties kalau ontological reductionism. Nah, ini ngomongin biologinya. Biology is applied chemistry, for example. Itu contoh yang paling sering kita dengarkan. Jadi kita udah masuk lebih jauh ke masalah pengetahuan di sini. Nah, karena kita Zeno ya, anthropological and metaphysics, nanti tetap aja solusi yang kita gunakan adalah tetap solusi-solusi ontologis, dan kita akan coba cari apa yang bisa, hal ontologis apa yang bisa kita kejar dan bisa kita dapatkan. Walaupun nanti fokusnya saya akan lebih ke masalah eksplanasi, dan itu sedikit lebih epistemik. Ada dua macam biologi ini ya. Jadi kita dari dua ini kita fokus ke epistemic reductionism, dan ada dua macam epistemic reductionism itu. Pertama teori reductionism dan explanatory reductionism. Jadi teori reductionism itu adalah hubungan antara dua teori, dan teori yang mereduksi itu lebih adalah sumber dari teori yang direduksi. Contoh misalnya yang paling sering itu hubungan antara ada, kalau di fisika itu ada ini apa namanya? Ada misalnya kita bisa mengambil, kita bisa menurunkan fisika Newton itu dari fisika Einstein. Itu artinya fisika Einstein itu mereduksi fisika Newton teori. Jadi kita ngomongin antar teori. Nanti kita akan lihat kenapa teori ini nggak bisa dapat dalam biologi. Jadi nanti kita fokusnya ke explanatory reductionism. Nah, explanatory reductionism ini yang sekarang yang banyak dipertahankan ya, dan banyak dibela karena mereka nggak fokus pada teori. Teori banyak bermasalah ya, karena hubungan teori itu lebih ke hubungan sintaktik, grammatical, kemudian masalah reference, dan kadang itu susah ditemukan dalam ilmu yang dalam praktik itu kita penuh dengan aproksimasi. Kita pernah bahas itu dengan bukunya Nancy Cartwright yang berapa tahun yang lalu. Nah, explanatory reductionism ini lebih ngomong tidak dalam tataran teori, tapi ngomongin apakah teori yang mereduksi itu bisa menjelaskan teori sebelumnya. Atau menjelaskan teori yang direduksi. Jadi pertanyaannya bukan adalah apakah teori yang direduksi itu berasal dari teori yang mereduksi, tapi lebih bagaimana teori yang mereduksi itu dapat menjelaskan teori yang direduksi. Nah, kalau dengan seperti itu kita bisa menggunakan hampir banyak jenis ini ya, teori-teori baru yang mendahului teori-teori lama itu sebenarnya explanatory reductionism. Contoh misalnya kayak teori saya lupa namanya. Teori cahaya Fresnel itu apa namanya? Itu kan masuk dalam ini ya. Itu kan nggak bisa direduksi langsung kalau pakai teori ke teori elektromagnetismenya Maxwell. Tapi dia bisa menjelaskan penjelasan yang ada di yang bisa
uh, saya ulang, agak susah mengartikulasikannya. Teori elektromagnetismenya Maxwell itu bisa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh teori cahayanya Fresnel yang dia membasiskan dirinya pada teori ether sebagai kalau cahaya itu kita nggak di ruang kosong, jadi ada kayak ether gitu. Jadi dengan penjelasan elektromagnetismenya Maxwell kita bisa melakukan itu. Dan banyak sebenarnya teori-teori dan penjelasan-penjelasan dalam fisika, kimia, dan biologi mungkin nanti kita akan bahas itu dipahami dalam kerangka explanatory reductionism ini. Nah, tadi itu reductionism in general, lalu apa reductionism dalam genetics itu? Ini lebih ke ini ya. Jadi kalau dipahami sebagai teori, kita fokuskan ini di problem molekular biologi dan classical genetics sama molecular genetics. Jadi kalau teori berarti gini bacanya. Teori klasikal genetika klasik itu dapat dideduksi dari teori molekular genetics. Itu untuk teori reductionism. Sedangkan yang explanatory reductionism itu mengatakan bahwa pengetahuan dari uh, genetika klasik itu dapat dijelaskan oleh pengetahuan dari genetika molekuler. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa kita butuh reductionism? Ini pertanyaannya. Pertama di unity of science sih. Kita ingin melihat seberapa karena kita menganggap bahwa ini adalah asumsi fisikalisme, kita menganggap bahwa sains itu harus nyambung kayak gambar yang ada di sini untuk mengetahui apakah teori yang kita pakai di teori yang lebih atas, contoh lebih atas itu biologi dengan psikologi, psikologi lebih atas berarti. Terus matter dengan kimia dengan biologi, biologi lebih atas. Yang lebih atas itu teori level atas itu apakah dia punya basis fisikal. Karena kalau teori nggak ada basis fisikal, bisa kita katakan dia menyalahi asumsi fisikalisme kita dan artinya salah. Itu yang pertama. Kedua, tracking betul. Jadi kita ingin mencari seberapa detail sih, karena kan masalah dari teori-teori tingkat atas itu kan nggak bisa memberikan detail ya. Sedangkan saat kita melakukan reductionism, kita bisa memberikan detail, mekanisme. Jadi kita tracking the truth, seberapa benar teori-teori itu. Itu kenapa kita butuh reductionism. Nah, tapi ada beberapa walaupun mungkin itu berlaku untuk di fisika dan mungkin antara fisika kuantum dan fisika klasik dan antara beberapa teori di kimia yang itu jadi agak susah apakah itu juga berlaku di antara uh, genetika klasik sama genetika molekuler. Ini ada beberapa teori ya kenapa reductionisme itu uh, nggak mungkin. Tapi sebelumnya kita bahas dulu kenapa reductionisme itu mungkin. Pertama adalah kenapa mungkin ada reductionisme dalam genetika karena ada beberapa asumsi ontologis ini. Jadi asumsinya adalah gen dalam genetika Mendelian itu sebenarnya adalah entitas material dan dia berlokasi di DNA. DNA itu yang kita anggap sebagai blueprint dari kehidupan. Jadi dia menganggap ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gen itu punya privilege basis, jadi tidak ada gen, tidak ada protein, tidak ada fenotype. Fenotype itu padahal yang um, ini kan presentasi dari gen yang kita muncul sebagai kehidupan itu fenotype, yang itu nggak ada. Dan karena itulah kenapa reductionisme itu mungkin. Jadi classical genetics yang itu tidak membicarakan gen secara material, sedangkan genetika molekuler itu membahas gen secara membahas gen dalam artian DNA-nya, dalam molekulnya berarti karena DNA dan gen yang ada di dalamnya itu punya basis privilege di situ, karena itulah ada kemungkinan untuk direduksi. Itu jalan-jalan pikirnya kayak gitu. Karena bagaimanapun kan fenotype itu berbasis pada basis materialnya itu adalah DNA, yang itu gen itu ada di dalamnya. Nah, kalau teori reduction mengatakan seperti ini. Jadi, contoh, misalnya teori Mendelian Law of Segregation. Kalau misalnya, apa namanya, kalau kita ada punya dua alil itu bisa terpisah secara
rata. Itu bisa dijelaskan lewat ini ya, lewat sitologi itu di meiosis. Nah, meiosis ini belum belum molekuler biologi. Dia masih di antara molekuler biologi sama classical genetics. Dan in principle itu pasti nanti akan ada teorinya, teori tentang DNA. Nah, ini uh, apa skema ini yang membuat kenapa tadi saya mengatakan bahwa teori reductions itu kurang kurang ini apa kurang kuat dan sekarang sudah banyak ditinggalkan ya. Kenapa? Karena dalam mungkin walaupun mungkin berhasil dalam dalam fisika, tapi ini susah berhasil dalam biologi karena molekuler biologi hampir nggak punya teori. Dia nggak punya teori, mereka nggak punya hukum. Jadi semua penjelasan dalam molekuler biologi itu sifatnya mekanisme. Jadi kita menjelaskan kayak cerita gitu, kita menjelaskan kalau ini ketemu ini jadi apa, mekanismenya kita menjelaskan dalam ranah proses. Jadi nggak ada hukum seperti misalnya Mendelian Law of Segregation itu, atau mungkin hukum Newton. Uh, yang ini berbeda ya dengan explanatory reduction. Nah, explanatory reductions itu bisa melakukan reduksi yang lebih meyakinkan. Kenapa? Karena dia nggak membutuhkan hukum. Dia yang membutuhkan ada penjelasan. Yang penjelasan ini bisa menjelaskan Mendelian Law of Segregation. Yang itu bisa ya kalau kita tarik misalnya dari meiosis itu muncul kenapa? Karena ada satu gen yang memungkinkan ada meiosis, kemudian kita tinggal ngurutin mekanismenya gen-gen apa aja yang berperan di sana, jadi production of polypeptides kalau misalnya kita singkat itu mungkin. Sehingga explanatory reduction itu lebih kuat daripada teori reduction. Nah, di sini sampai sini kita tinggalkan teori reduction karena mungkin nggak akan relevan lagi. Karena tadi yang utama ya di Mendelian di molekular biologi udah hampir nggak ada teori, nggak ada hukum yang bisa direduksi. Tapi mekanisme itu ada, yang itu adalah ranahnya explanatory reduction. Kita akan kita bahas. Uh, nah sekarang adalah kenapa kok nggak mungkin gitu? Kenapa kok reduksionisme itu nggak mungkin? Ini ada 3 argumen umumnya. 3 argumen umumnya adalah pertama, agen itu bukan sesuatu yang fix. Dia bukan sesuatu yang fix dan kayak contoh misalnya saat di fisika kita ngomongin mass. Mass itu bisa kita definisikan secara jelas. Dan dia itu nggak punya banyak representasi. Tapi kalau gen itu justru kebalikannya. Dia itu nggak fix, kita juga nggak jelas maksudnya gen itu apa. Kemudian dia juga punya representasi. Kenapa? Yang pertama salah satunya adalah overlapping gens. Jadi overlapping gens itu satu gen yang memproduksi 2 bahkan hingga lebih 3 produk. Itu sangat mungkin nih. Jadi itu disebut dengan overlapping gen. Jadi satu um, sequence gens yang sama, dia itu bisa menghasilkan produk apa, misal protein apa, kemudian dia ada di waktu yang lain dia menghasilkan produk protein yang lain. Jadi ini nggak fix reference. Itu yang pertama. Yang kedua ada split gen. Jadi uh, di eukariot itu kayak kita yang manusia, tumbuhan, pokoknya yang non bakteri ya. Gen kita itu terdiri dari 2, nanti saya ada gambarnya, ada gambar sedikit. Kayak gini. Jadi nggak usah lihat dulu tulisannya. Ada 2 gitu. Jadi ada namanya exon sama namanya intron. Nah, intron itu nggak dipakai. Jadi hanya ada exon. Dan saat kita penggunaan exonnya, penggunaan itu kan satu gen ya. Tapi dia itu karena ada intron, jadinya exonnya itu terpisah-pisah. Ada gen, kemudian bukan lagi, kemudian gen lagi. Nah, ini juga yang memungkinkan ada kemungkinan multiple representation kayak tadi. Jadi satu gen bisa jadi lebih banyak, atau dia jadi tidak bisa diidentifikasi mana hal yang kita sebut dengan gen secara fix ini. Karena dia bisa jadi banyak yang tadi banyak atau yang satu. Itu yang kita belum jelas. Kemudian ada alternative splicing. Jadi di sel kita itu ada mekanisme namanya splicing. Jadi dia itu menentukan exon mana yang dipakai, kemudian intron mana yang dibuang, hal kayak gitu itu juga memungkinkan kenapa gen nggak bisa satu-satu ternyata relasinya. Nah, konsekuensinya menurut mereka adalah kita harus mengambil reduksionisme itu salah. Jadi kita harus memahami anything itu in context.
karena nggak mungkin kita reduksionisme kan menganggap harus ada kayak harus bisa dijelaskan lewat 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 hal misalnya satu fenotipe dijelaskan dengan satu mekanisme, sedangkan dengan adanya multiple representation kayak gini uh, itu jadi nggak bisa ya karena uh, akan ada banyak hal yang membuat itu kita nggak bisa membawa satu satu ini apa namanya satu fenotipe ini ke satu gen itu masalahnya. Nah, cuma ini masih ada ini apa? Masih ada tantangan. Nah, tantangan ini yang masih dalam perdebatan dalam filsafat biologi sekarang, terutama dalam reduksionisme. Pertama itu dari filsuf C. Kenneth Waters, namanya Waters, air namanya. Dia menganggap bahwa explanatory reductionism itu masih mungkin. Kenapa? Karena kita perlu menganggap gen sebagai actual difference maker. Jadi actual difference maker itu apa? Dia adalah hal yang membuat perubahan yang signifikan. Jadi kalau misalnya itu berubah atau itu nggak ada, dia jadi satu proses itu akan berubah itunya hasilnya. Yang itu mungkin hanya gen. Waters mengatakan bahwa kenapa itu hanya gen karena uh, actual difference maker itu nggak boleh bekerja seperti switch on and off. Kalau misalnya switch on and off itu kan kalau misalnya ada dia kita klik on dia nyala ya, tidak itu mati. Nah, itu bukan actual difference maker. Kenapa? Karena dia tidak uh, dia tidak bisa terbedakan dari background yang lainnya. Kalau dia nggak ada, hilang. Kalau ada, ya ada. Itu yang membuat dia bukan actual difference maker. Jadi dia harus come in degree. Nah, tepat seperti itu gen bekerja. Jadi misalnya ini dalam proses pembuatan protein tertentu ya kita anggap protein A itu karena sequence dari gen tertentu, anggap gen A juga. Nah, tapi uh, misalnya ada perubahan dikit di gen A, protein yang terjadi ini juga ada kemungkinan berubah. Nah, karena itu gen disebut dengan di actual difference maker. Dan kenapa? Karena itu saat kita bisa menjelaskan uh, pembuatan protein dan fenotipe tadi ke arah gen, itu kita bisa menjelaskan fenotipe tadi dengan merujuk kepada gen itu lagi. Jadi bisa kita bisa tahu mana yang dia berfungsi secara secara yang utama. Ada beberapa hal lain yang misalnya kayak mungkin teman-teman yang biologi juga tahu kan, misalnya proses dari gen kemana itu ke protein itu kan itu kan panjang. Ada melalui proses RNA dan uh, RNA, kemudian ada ribosom dan segala macam kan panjang. Nah, kalau kalau begitu berarti kan yang RNA ini kan juga penting kan ya. Cuma dia bukan actual difference maker gitu. Kenapa? Karena dia hanya potential difference maker dalam keadaan aktual kita yang berfungsi dan yang dapat di comes in degree itu adalah uh, gen itu menurut Waters. Dan kedua ada dari Alexander Rosenberg. Alexander Rosenberg dalam bukunya Darwinian Reductionism itu mengatakan bahwa kita tetap bisa melakukan penjelasan lewat gen saat kita memahami gen sebagai program. Dan ini cukup cukup menarik dan saya rasa kita bisa masuk lebih jauh di waktu depan. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah gen itu berfungsi sebagai why necessary explanator. Jadi memang benar ya ada penjelasan-penjelasan yang non genetik, yang non molekular genetik itu mungkin saja benar kayak misalnya meiosis atau mungkin penjelasan evolutionary. Cuma itu penjelasan itu nggak pasti gitu. Penjelasan itu nggak bisa menjelaskan mengapa itu ada, mengapa itu niscaya. Sedangkan itu hal yang penting dalam penjelasan ilmiah. Dan saat kita tahu penjelasan ilmiah itu, why necessary explanation, kita nggak perlu lagi penjelasan yang lain, penjelasan yang tingkatnya lebih atas. Karena itu reduksionisme masih mungkin. Jadi dia mereduksi yang penjelasan non why necessary menjadi penjelasan why necessary. Itu sekilas tentang perdebatan tentang reduksionisme hingga saat ini. Sebenarnya udah agak jauh sih. Cuma saya ingin menempatkan karena waktu kita yang terbatas, saya ingin menempatkan uh, signifikansi bukunya Lenny Moss sebentar lagi itu dalam konteks debat ini. Semoga tadi saya cukup clear. Kalau misalnya enggak, nanti teman-teman silakan klarifikasi dan mengulang. Nah, ini buku yang akan kita bahas itu What Genes Can Do tahun 2002 bukunya Lenny Moss.
Lenny Moss itu sekarang jadi profesor di Exeter. Dia dapat 2 PhD di kalau nggak salah uh, biochemistry-nya itu di UC Berkeley, terus filsafatnya itu di North University, kalau nggak salah. Kan dia di sini Exeter. Orangnya kayak gini, wajahnya kayak gini, kayak drop. Oke. Em, ini 3 klaim besarnya ya, 3 klaim pendahuluan besar yang akan kita nanti perdalam. Itu distingsi utama di biologi itu bukan distingsi evolusi sama evolution sama creationism. Itu distingsi pada tataran ini apa namanya, masyarakat ya. Jadi itu perdebatan dalam biologi itu sendiri itu tidak pernah ngomongin evolusi sama creationism. Kalau itu muncul dia hanya bagian dari proses politik dan bukan ngomongin masalah teoritisnya. Dan itu bukan bukan perdebatan awal yang sejak awal mulai itu muncul. Kalau jadi di bab pertama itu Lenny Moss memberikan satu pemaparan sejarah yang bagus, dan masalah kreasionisme itu baru muncul di ya pertengahan-pertengahan abad ke-8 itu. Dan waktu itu juga biologi belum belum jalan banget. Dan yang sejak awal itu pertempurannya adalah tentang epigenesis sama preformationism. Nah, sedikit tentang 2 hal ini. Jadi epigenesis itu menganggap bahwa uh, kehidupan itu tidak bertumpu pada satu hal apapun. Jadi nggak di-decide, tapi dia itu mengikuti alur itu apa namanya? Alur proses development atau yang disebut dengan ontogeny dari kecil lebih besar. Jadi tidak ada hal yang fix dahulu di awal, kemudian di akhir. Jadi kita kayak sudah ada hal-hal fix itu, kemudian proses berikutnya itu mengikuti apa yang sudah difikskan di awal. Itu epigenesis. Dan Aristoteles itu adalah orang pertama yang secara lengkap menjelaskan bahwa biologi itu adalah epigenesis. Itu lawannya preformationism. Preformationism itu menganggap bahwa sudah ada set uh, apapun itu ya, kita bisa sebut program, blueprint, atau informasi di awal yang akhirnya proses biologi itu mengikuti preformationism itu. Nah, kalau kita lihat kayak Darwin itu posisinya di epigenesis ya, walaupun dia belum 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 jelas bagaimana itu bisa 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 terjadi epigenesis itu. Tapi dengan teori evolusinya dia menunjukkan kalau misalnya ada proses development kayak gitu. Dan Mendel itu kita bisa katakan bahwa dia adalah salah satu orang yang me- memberikan inspirasi terhadap reformasionisme, memberikan inspirasi ulang. Kan dengan adanya gen berarti kan sudah ada predetermined ini ya, trait ya, sifat yang bakal akan muncul itu. Jadi dia kita bisa katakan menggiling genetik is another form of preformationism. Dan yang menarik menurut Lenny Moss adalah di 2 konsep besar ini, epigenesis dan preformationism, dua-duanya itu punya konsep gennya masing-masing. Dan masalah utama kenapa masalah reduksionisme itu muncul karena ada conflation gitu. Jadi ada uh, pencampuran antara gennya epigenesis dan gennya preformationism itu. Yang ini yang kita akan sebut dengan gen P dan gen D. Gen P sama gen D. Gen P itu adalah gen preformationis. Gen yang bertindak seakan-akan dia itu bisa mendeterminasi fenotip. Jadi hubungannya itu kayak kausal gitu. Jadi ada satu hal disebut dengan gen ini yang memungkinkan ada fenotype. Dan ini sebenarnya dipakai oleh Mendel bukan dalam artian ontologis ya. Hanya dalam artian apa namanya? Pragmatis. Untuk untuk urusan penghitungan, untuk urusan bahwa misalnya ini bisa menghasilkan ini untuk mempermudah gitu. Jadi lebih tool, cuma alat saja. Gak ada pemahaman bahwa itu juga material. Nah, sedangkan gene D atau gene development dia adalah sequence of DNA ya, yang kayak ada gambarnya di sini. Dia punya basis materialnya. Nah, gitu. Dan menurut Molly Moss, gen P itu nggak bisa digabungkan dengan gen D. Tapi itu yang sedang terjadi sekarang. Kenapa tidak bisa? Kita akan lihat perbedaannya. Nah, ini perbedaan antara gen P sama gen D, atau gen P dan gen D. Jadi gen P yang preformationis itu yang digunakan oleh Mendel dan teman-temannya untuk conceptual tool itu dia define with respect to phenotype. Jadi dia bertujuan untuk mendefinisikan phenotype, tapi dia itu nggak jelas ada di mana secara DNA sequence. Oh, sorry.
secara DNA sequence itu dia nggak jelas dari mana gitu. Jadi kita nggak bisa mencari basis materialnya. Tapi kita bisa mencari misalnya kalau uh, dalam satu satu gen ada hal yang hilang dari situ, kita bisa ngelihat. Oh, jadi kita bisa menunjuk bahwa itu adalah gene for blue eyes. Tapi di luar itu dia nggak bisa. Jadi dia indeterminate terhadap DNA sequence. Jadi kita nggak tahu ada di mana. Contoh misalnya gen untuk kanker payudara, gen mata biru, cystic fibrosis itu semuanya gen B. Sedangkan gen D itu yang ada di DNA sequence, tapi dia indeterminate terhadap phenotype. Kenapa? Karena itulah nanti yang kita bahas sekarang ya. Ini yang tujuannya Lenny Moss bahwa sorry, bahwa DNA atau gen itu hanya molekul biasa, molekul dari banyak molekul lain dalam sel. Jadi dia nggak punya basis privilege apapun di sana. Jadi dia bisa menghasilkan kumpulan protein itu pun dalam satu ranah yang sangat kontekstual. Kemudian ya sudah dia nggak bisa untuk membuat jadi fenotype itu kita butuh butuh konteks, butuh hal-hal lain kompleksitas yang nanti sama ini mau sebut dengan ad hoc committee. Percaya enzim activate fibronectin dan 28 itu salah ya, harusnya 28.000 example yang lain. Nah, yang ketiga itu yang nggak ada contohnya, itu adalah pencampuran antara gen P sama gen D. Yang itu mungkin karena yang disebut dengan uh, Dawkins sebagai the replikator, gen sebagai replikator. Karena kita Dawkins juga nggak bisa menuju mana sih gen apa sih, apa gen itu punya basis material tertentu yang disebut dengan itu, dia juga nggak bisa menyebutkan. Karena itu pas ini yang disebut dengan conflation antara gen P sama gen D. Nah, ini posisinya Moss ya, yang disebut dengan epigenetic inheritance system. Dia lalu gimana cara dia bisa menjustifikasi bahwa gen itu hanyalah satu molekul di antara yang lain yang banyak itu. Ini ada dia disebut programnya disebut dengan epigenetic inheritance system. Gene neither DNA or nor any other aperiodic crystal considered a unique repository of heritable stability in the cell. Yang kita akan bahas sedikit-sedikit. Saya cuma punya waktu ya, 20 menit lagi. Semoga bisa cepat. Pertama ada organizational structure, ada steady state dynamics, sama chromosome marking. Nah, tiga hal ini yang memungkinkan kenapa gen itu hanyalah molekul di antara yang lainnya. Oke, yang pertama organizational structure. Nah, poin utama dari organizational structure adalah spatial arrangement. Jadi, relasi spasial dalam sel itu signifikan. Signifikan dalam membangun phenotype kalau kita mau bilang itu. Dan itu bukan privilege dari uh, gen saja. Yang kedua adalah itu ya. Jadi yang kompleks tadi itu berperan penting dalam protein sintesis. Saya lupa tambah satu, protein folding juga. Kemudian the movement of protein in the plant is not random. Dan ini yang seru karena sekitar mungkin 15% dari isi buku itu adalah dia melakukan review atas bukunya Schrödinger yang What is Life. Schrödinger itu ya fisikawan yang dihormati dan dia pernah ingin mencoba menjelaskan biologi lewat fisika yang dia temukan, yaitu tadi itu lewat 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 entropi ya. Itu nggak baru sebenarnya sama Schrödinger, tapi Schrödinger memberikan jalan bahwa entropi yang dipahami dalam dalam kehidupan mungkin saja itu adalah entropi yang dipahami dalam mekanika kuantum, yang itu bukan statistik statistika mekanik yang kita melihat entropi sebagai probabilitas, tapi sebagai uh, order to order. Jadi kayak ada satu state stable yang itu berbeda-beda di setiap konteksnya. Yang dalam artian itu menurut um, dalam pandangan seperti itu, menurut Moss konsekuensi dari pemahamannya siapa Schrödinger saat mengatakan bahwa uh, gen atau yang Schrödinger belum tahu gen waktu itu atau DNA atau kalau dia ngomong kayak itu ada script code jadi kayak kristal gitu itu bekerja secara equilibrium jadi random persebarannya dan
Dan karena itu dia berbasis pada yang memungkinkan pengaturannya itu adalah yang kristal yang mungkin sekarang kita sebut dengan gen itu. Nah, kita bisa lihat sedikit ya. Uh, Teman-teman nggak perlu, saya rasa teman kita nggak perlu pengetahuan khusus yang banyak untuk di sini. Uh, Secara umum, Lenimos ingin menjelaskan bahwa ini yang dimaksud dengan secara struktural, secara spasial itu hal-hal semua yang ada di sel selain gen itu penting. Yaitu di sini yang ditekan sama Lenimos itu adalah ini ya, yang kita sebut salah satu bagian dari sel yang kita sebut dengan endoplasmic reticulum atau kita sebut dengan ER. ER itu adalah aneh ya, kayak membran gitu yang ada di luar nukleus tapi dia nyatu. Jadi kalau RNA keluar dia langsung ke sana dan di sana tempatnya ribosom. Ribosom itu yang buat protein. Ada dua ya, ada RAF endoplasmic reticulum, ada juga SMUD yang di sini. Yang SMUD itu yang RAF itu tempatnya ribosom, sedangkan di SMUD itu ribosom nggak nempel. Cuma mereka punya hal-hal yang lain. Nah, uh, RNA messenger yang mentranscribe gen itu keluar dari pori-pori itu, nuklear pore, kemudian dia masuk ke sana, ketemu ribosom, kemudian dia melewatin endoplasmic reticulum itu, dan di sana terjadi protein folding. Ada protein folding, protein sintesis, dan juga dan di sini juga diatur harus pergi kemana protein-protein itu. Ada namanya vesicle, di situ proteinnya dibawa, dan cukup rumit di situ anehnya prosesnya, kemudian dibawa di Golgi apparatus, kemudian bisa ada yang jadi protein itu di package jadi bagian dalam sel, juga ada yang dibuang keluar untuk membantu sel-sel yang lain, ada yang nempel di plasma membran gitu. Dan ya, oke. Dan di sini dan di situ itu sebenarnya kan nggak aneh ya. Apa yang terjadi setelah hal gen yang ditranskrip itu masuk ke Golgi apparatus kemudian disebar kemana-mana, itu sudah bukan lagi yang menentukan, bukan lagi gen yang ada di DNA lagi. Jadi itu sudah hal lain yang bekerja. Jadi kita sebut hal ini sebagai post genome, post transcription. Jadi hal yang terjadi setelah kita keluar dari nukleus. Dan ini penting karena apa? Karena dia membuat variasi itu mungkin. Jadi perbedaan dalam struktur struktur sel, kemudian struktur mekanisme yang terjadi di sana, itu yang mungkin variasi itu mungkin. Variasi menjadi lebih besar lagi. Nah, ini kan menjelaskan kenapa ya, misalnya gen kita dengan gen kucing, dengan tikus, dengan beberapa kayak padi bahkan lebih banyak daripada kita gennya, itu tidak berhubungan dengan kompleksitas. Berarti gen itu bukan sumber kompleksitas, yang berarti dia sebenarnya bukan hal utama dalam pembentukan itu kompleksitas yang muncul dalam keragaman biologis itu. Jadi difference in the context may be the real reason complexity doesn't correlate with the number of genes. Nah, itu yang pertama. Jadi mekanisme yang ada di dalam struktur organisasi yang ada di sini, tempatnya seperti apa dan apa saja yang muncul setelah itu penting banget dalam pembentukan variasi jadi secara evolutionary itu penting. Kedua ada steady state dynamic, artinya dalam sel itu yang memungkinkan state-nya steady, yang nggak chaos, itu adalah justru dinamik yang ada di dalam dalam sel. Yang kalau kita singkatkan artinya itu kayak semua keseluruhan proses mekanisme yang terjadi untuk mempertahankan stabilitas dalam sel itu. Yang biasanya yang kita jadikan contoh itu kan, kalau teman-teman di biologi saya yakin tahu tentang lag operon. Jadi gimana satu ini ada bakteria di E. coli itu bisa menghasilkan lag operon, bisa enggak, tergantung dari ini kalau nggak salah supply glukosa dalam lingkungannya. Jadi bisa on off gitu untuk mempertahankan kestabilan dalam bakterinya itu. Dan itu juga terjadi, tapi itu nggak, kalau itu kan lag operon terjadi dalam ini ya, transcription, berarti itu masuk dalam DNA. Jadi kita bisa mengatakan DNA penting. Cuma masalahnya steady state dinamik ini juga terjadi bahkan untuk di luar DNA. Salah satu contohnya itu protease ini.
Protease ini protein di luar yang sudah di luar nukleus yang dia itu fungsinya motong-motong protein terlalu panjang. Jadi dia punya aktivitas yang lain atau yang terlalu pendek dikasih satu. Jadi dia seakan-akan tuh kayak orang yang menjaga kestabilan itu. Dan itu juga ada banyak ya regulasi dalam sel itu ada banyak yang itu eh, memungkinkan adanya ketidak ketidaklinearan proses dalam biologi. Dan yang ketiga itu kromosom making. Ini sebenarnya kata lain dari DNA metilasi. DNA metilasi itu intinya kalau di epigenetics, kalau Moss mengatakan bahwa epigenetics itu biasanya dipahami dalam artian ini aja. Jadi saat ada metilasi DNA, jadi saat ada metilasi DNA itu satu bagian itu bisa nggak kebaca karena dia kayak diikat gitu ya. Nah, cuma masalahnya hal ini itu bukan disebabkan oleh genetics. Jadi ini juga sorry, DNA metilasi memungkinkan variasi, tapi ini bukan berasal dari genetics. Dia dihasilkan dari apa? Dari sex specific pattern. Jadi sangat mungkin kalau misalnya ada dua uh, organisme dengan gen genom yang sama, tapi satunya perempuan, dia bisa ada beberapa bagian yang itu yang di metil. Itu juga history of organism ya. Jadi selama perjalanan kehidupannya dia dalam bumi ini, dia terpapar apa, terus kemudian itu bisa mengaruhi pattern dari tisunya dan akhirnya itu juga berpengaruh pada DNA metilasi. Dan oke, sampai situ. Bukunya Lenny Moss bicara banyak juga tentang cancer, yang itu nggak kita bahas, unfortunately, karena nggak ada waktu ya. Dan itu menurut saya cuma implikasi lanjutan dari bab yang ini. Dan fokus kita karena reduksionisme, jadi kita stop pembahasan habis ini dan kita akan masuk ke implikasinya. Nah, jadi implikasinya adalah gen D itu hanya molekul yang kita sebut dengan gen sebagai bagian dari DNA itu hanyalah satu molekul dari banyak ya dalam sebuah struktur yang mempertahankan dynamic state dalam evolutionary process. Jadi dia itu bukan satu hal yang perlu kita kasih privilege sebenarnya. Ya dia punya peran penting tapi peran lainnya juga penting dalam proses variasi, dalam proses pembangunan kehidupan dan etc. Jadi gen D itu nggak punya privilege basis. Dan untuk menunjuk semua hal yang ada di sekitar gen tapi itu juga penting itu si Lenimos menyebut mereka sebagai ad hoc committees karena kita nggak bisa karena tidak ada fixed rule untuk mengetahui uh, apa sih posisi mereka gitu apa sih fungsi mereka karena itu sangat berpengaruh pada environment macam apa yang di 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 experience sama ad hoc committees itu dan sejauh mana evolutionary process bekerja untuk menjalankan adaptasi dari ad hoc committee itu. Dan keseluruhan ad hoc committee itu yang disebut dengan complex relation tadi itu sebagai preservernya justru itu yang mempreserve the state of mempreserve kehidupan bukan DNA-nya dan dia juga bukan uh, sorry DNA juga selain bukan preserver di sini berarti dia juga bukan sebagai blueprintnya ya dia cuma sebagai bagian awal saja karena kalau blueprint berarti dia semua apa yang terjadi dalam sel dalam dan kemudian yang nextnya itu semuanya atas dasar perintah dari DNA yang itu tadi kita sudah jelaskan tidak. Berarti justru yang preservernya itu bukan DNA, tapi keseluruhan hal ini yang disebut dengan state of thing. Jadi gen P saat kita mengatakan bahwa satu gen ini bisa menunjuk ke satu phenotype tersendiri itu hanya matter of convenience. Jadi yang hanya kita gunakan untuk mempermudah kita menjelaskan ini ke publik, untuk menjelaskan kita uh, kekuatan diri gen, tapi ini sering konflik. Jadi sering ya, campur aduk antara gen B sama gen D. Yang itu akhirnya mungkin ada yang munculkan adanya masalah reductionism, ada fundamental theory of genetik bahwa semuanya itu apa-apa genetik adalah basis dari segalanya. Itu yang memungkinkan. Yang ini ya, saya sedikit lagi tentang implikasinya ke reductionism problem. Jadi tadi kan kita terakhir bahas di dua ya, ada reductionism yang dalam pandangannya Waters sebagai actual difference maker, kemudian sama necessary explanation. Jadi dalam artian itu mungkin aja
kita bisa melakukan reduksi, tapi itu jadi nggak universal. Jadi although explanation to reduction may be visible, it might not be universal. Jadi itu hanya ada di fixed situation. Meskipun Waters punya argumen kuat bahwa kita masih bisa mereduksi hal-hal yang aktual, tapi menurut saya itu sedikit arbitrary gitu. Karena kenapa? Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kalau tadi ya dengan penjelasannya Lenny Moss, mana yang benar-benar aktual gitu. Tadi kayak saya rasa juga butuh lebih banyak klaim-klaim empiris bahwa uh, Golgi aparatus, RNA dan tadi semuanya ya, ER, kemudian semua hal yang terjadi dalam dalam sel itu sifatnya nggak on off tapi juga in degree. Kalau semuanya juga degree berarti semuanya sangat mungkin jadi actual difference maker. Nah kalau semua jadi actual difference maker berarti ya gen jadi bukan, ya dia jadi actual difference maker di antara actual difference maker yang lain. Jadi ya intinya sama saja. Jadi mungkin dalam dalam satu situasi fix gitu. Tapi kan reduksi harus berjalan universal ya. Dan saat reduksi tidak berjalan universal, uh, konsekuensinya jadi lebih ke hal yang lain. Kemudian tadi ada yang di uh, Alexander Rosenberg bilang ada why necessary explanation, itu mungkin nggak eksis. Kenapa? Karena uh, kalau yang dianggap dengan why necessary explanation itu sebagai satu level, bahwa ada satu level yang itu mengfundamentali yang lain. Kan kalau kayak di sini kita bisa melihat bahwa environment yang itu dibahas sebagai, kalau misalnya molecular genetics, kemudian di atasnya ada sitologi, berarti sitologi juga berperan penting untuk menjelaskan semua hal yang terjadi di sana, yang akhirnya itu jadi multi level scientific domain yang itu lagi-lagi juga bisa tapi bukan one level when necessary. Dan ini bukunya Lenny Moss ini sebenarnya juga adalah ini ya, kayak jalan menuju ke bagaimana kita memahami reduksionisme berikutnya. Mungkin next isunya reduksionisme itu bukan lagi antar antar level, bagaimana satu satu level tereduksi ke lain, tapi gimana kita bisa memahami satu domain misalnya dari banyak itu, role-nya setiap itu kayak gimana, terus hubungannya atas dan bawah itu, sorry, hubungan antara molekular genetik, misalnya tadi itu apa, uh, sitologi, kemudian classical genetik itu gimana saat kita menggabungkan itu secara pragmatis dalam saat kita menjelaskan problem solving dalam biologi. Jadi untuk menyelesaikan masalah dalam biologi itu gimana scientific domain yang berbeda-beda itu dapat dapat bersatu, itu masalah reduksionisme sekarang. Yang mungkin bukan lagi masalah reduksionisme, tapi itu berangkat dari reduksionisme. Itu sih yang ingin saya angkat. Makasih banyak. Mungkin saya kembali lagi ke Inu. Semoga tadi cukup jelas. Kalau misalnya kurang jelas, silahkan tanyakan lagi untuk klarifikasi, teman-teman. Sudah. Oke, terima kasih Mas Tio atas presentasinya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku ada beberapa hal yang mau aku klarifikasi. Pertama, soal masalah eksplanasi. Berkaitan dengan hubungan antara eksponen sama eksponen dan eksponandumnya. Bisa nggak sih kita misalnya di dalam penjelasan reductionism itu menjelaskan suatu hal yang mungkin secara intrinsik itu bukan fisikal, misalnya ada suatu hal yang harus dieksplanasi secara inherent itu dengan pendekatan historis misalnya gitu. Kira-kira kalau dengan asumsi kayak gitu, reductionisme mungkin nggak sih? Oh, contohnya kayak gimana itu yang tidak fisikal dari itu? Terus sih aku cuma membayangkannya di dalam kayak asumsi-asumsi emergence gitu loh. Kan kalau Oh. kalau kalau misalnya itu emergence itu kan harus sama sekali distinct dengan fundamental ya asumsi awalnya. Terus kan justru kita bisa membayangkannya dengan relasi dependensi kan, kalau kita misalnya membayangkan dengan dalam asumsi seperti itu. Misalnya ada emergence, terus ternyata eksplanasinya itu nggak bisa dijelaskan dengan model-model eksplanasi hal-hal yang mendasarinya di awal. Oh, iya iya iya. Dapat. Kebayang Karena nggak? kan reductionism itu, reductionism yang sekarang kita kerjakan itu kan semuanya asumsi awalnya kan ini ya, fisikalis ya. Tapi tidak berarti mereka itu selalu kayak eliminatif bahwa tidak ada yang emergence. Justru dengan ya itu yang pertama.
Terus yang kedua, uh, tadi hubungan, menurutku sangat mungkin sih, jadi kita, menurutku, hal yang dilakukan sama Lenny Moss ini justru ingin membuat satu, ini apa namanya, cara berpikir baru yang secara heuristik ya, yang aku nggak tahu landasan logisnya, tapi yang memungkinkan kita bisa menjelaskan sesuatu yang itu tidak bergantung pada whole part explanation gitu. Yang whole part dalam artian bahwa yang part itu selalu lebih fundamental daripada yang whole. Tapi juga bukan yang whole itu lebih fundamental daripada yang part, tapi bisa uh, bahwa ada interaksi dan proses yang terjadi. Jadi mungkin yang lebih ditekankan sama Lenny Moss ini adalah bagaimana dia memasukkan satu unsur ya, yang ini nggak ada di buku ini, tapi aku rasa dia masukkan unsur temporalitas dalam problem reduksi. Jadi ada problem temporalitas proses itu yang mungkin cukup cukup hilang dalam saat kita membicarakan reduksi, entah itu dalam misalnya philosophy of mind atau philosophy of physics, karena kan mereka bisa dipahami secara sinkronik ya. Tapi kan kalau misalnya kita pahami hal yang terjadi semua dalam dalam biologi, itu hampir hampir susah untuk memahami kita secara sinkronik, karena justru efeknya itu baru muncul secara diakronis dalam dalam temporalitas kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya. Oke, menarik menarik berkaitan dengan masalah diakronisitas tadi. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Monggo silakan untuk para peserta yang hadir dari ini. Saya perkenankan untuk bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau misalnya langsung open mic. Silakan. Terima kasih. Monggo. Apa ada yang mau bertanya? Silakan, silakan. Udah kurang jelas tadi ya? Atau mungkin di klarifikasi lagi aja. Oh iya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan Oke. tuh dari Mas Rifki AP. Oke. Langsung dijawab nih. No? Silakan bisa jawab. Oke. Makasih pertanyaannya Mas Rifki AP. Justru kalau dalam penanganan dalam penanganan cancer ya, cancer itu dibahas sebenarnya agak panjang juga, mungkin hampir 30% buku ini bahas cancer yang kebetulan ya kita bahas. Dalam pemahaman Lenny Moss itu, jadi berangkatnya kayak gini, dalam saat kita memahami cancer secara ontologis, cancer itu sebenarnya apakah dia itu ada namanya satu teori dalam sel kan somatic mutation ya. Jadi cancer terjadi karena ada mutasi dalam sel-sel somatik. Jadi tapi terjadinya itu dari dalam. Sedangkan yang satunya itu yang mulai banyak dipahami sekarang itu memahami cancer sebagai ini apa? Sebagai masalah organisasional sebenarnya. Masalah organisasional dalam satu misalnya domain misalnya breast cancer itu organisasinya ke sana arahnya. Jadi ada ketidakseimbangan, dan terjadi yang seperti dikatakan di penjelasan berikutnya, terjadi secara epigenesis, secara developmental. Jadi bukan satu hal yang itu. Nah, dalam pandangan saya justru itu dengan kan Lenny Moss ini mencoba untuk tidak ini untuk memberikan satu pandangan baru bagaimana kita memahami relasi antara scientific domain kayak gitu. Dan kita mengubah fokusnya itu ke spesifik domain. Jadi selalu kontekstual, uh, investigasi selalu kontekstual. Dan menurut saya justru di situ malah lebih dapat untuk kita menjelaskan
menjelaskan ini apa namanya? Menjelaskan cancer. Jadi bukan tidak bertumbuh pada satu atau dua cause yang itu signifikan, tapi menganggap bahwa uh, selalu selalu semua hal itu semua hal itu berkaitan dan itu justru bisa memberikan ini apa namanya? Penjelasan lebih holistik terhadap cancer. Itu yang pertama. Keduanya, karena tadi kalau kita ngomongin yang herediter itu kan herediter juga ada. Cuma herediter ini kan um, mungkin mungkin muncul sebagai fenotype hanya jika uh, environment atau konteks yang memungkinkan gen itu muncul uh, itu membolehkan dia untuk menjadi fenotype herediter. Contoh misalnya kayak ya yang tadi ya ada dua 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 orang dengan gen yang berbeda itu sangat mungkin dua orang dengan gen yang sama sangat mungkin satunya kena cancer satunya enggak karena berarti ada hal lain di luar gen di luar hereditas itu yang yang ada yang membolehkan eh, hal-hal yang herediter itu untuk muncul itu sih untuk yang pertama. Dan dan justru kalau misalnya kita fokus pada gen ya, dan kita fokus pada gen dan ternyata itu tidak muncul ternyata sumbernya itu ada di tempat yang lain, yang sebenarnya di tempat yang lain itu, dan kita sudah menutup mata dengan itu karena kita menganggap bahwa semuanya itu reduksionis, gen yang utama, etc. Justru itu menurut saya malah malah berbahaya. Bagaimana bisa menjelaskan penanganan penyakit? Untuk kemungkinan penanganan, mungkin kita bisa diskusikan bareng ya. Saya nggak tahu Verela Maturana. Kalau pernah mungkin kebaca saya lupa ya. Autopoiesis mungkin bisa dijelaskan Mas Rifki tentang itu. Saya kurang 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 paham tentang itu. Mungkin kalau dapat logikanya bisa bantu jawab. Ya, itu Gimana sih. Mas Rifki? Mau menjelaskan sedikit soal Autopoiesis. ya autopoiesis dan peralatan ini? Silakan, silakan. Yang yang pertama terima kasih jawabannya, menarik. Mungkin apa? Jadi tertarik untuk baca sih lebih tepatnya karena untuk lebih jelas. Yang pertama tadi soal penanganan penyakit herediter atau cancer yang kemudian jadinya mungkin bayangannya nggak ini. Tadi aku membayangkan kayak pas dengar apa paparannya apa Banin uh, banyak sains modern yang dalam tanda kutip barat gitu kan melihat kadang-kadang orang timur gitu yang punya pengetahuan lain alternatif tradisional itu jadinya membuka kemungkinan lain alih-alih jawaban medis gitu yang saintifik yang dia udah langsung mengkategorisasikan dalam satu area gitu ya. Jadi dia justru membuka itu ketika jawabannya Banin tadi. Cuman aku perlu baca apa lebih jauh. Itu soal sorry, soal penanganan. Yang kedua itu sebenarnya kayak pertanyaannya Inu sih, cuman lebih ke uh, paparannya mungkin artikulasinya lebih ke arah bentuk-bentuk yang mungkin muncul gitu dalam artian si autopoiesis ini kan gagasannya dia tuh self emergence gitu. Jadi membayangkan diri yang selalu memperbaharui diri gitu. Di dia kayak sebenarnya konsepnya lebih dekat ke bumi gitu ya waktu itu yang dibahasakan ulang sama Fritjof Capra itu kan dia diarahkan ke bagaimana bumi itu punya sistem yang memperbaharui dirinya sendiri dengan misalkan dalam tanda kutip kayak yang kita alami sekarang gitu. Apa ketika manusia mereduksi ini makanya beberapa orang yang mungkin ekofasis gitu, dia melihat bahwa bumi sedang membersihkan dirinya gitu. Nah, aku melihat apakah konsepsi ini juga dekat dengan itu karena dia tidak melihat adanya satu penentu umum gitu dari jalannya sebuah atau perkembangan sebuah organisme, tapi dia adalah sesuatu perkembangan yang sirkuler dan bisa aja ada kemunculan-kemunculan tertentu yang tidak tidak bisa dibayangkan dari penelusuran ketika kita cuma melihat asal mulanya dari mana gitu. Jadi itu sih paling paling sedikit gitu. Meskipun tentu aku perlu baca Simos dulu untuk kemudian lebih mempertanyakan itu dalam konteks yang lebih apa ya, mungkin lebih solid gitu. Itu terima kasih paparannya Mas Banin, seru sekali. Oke, makasih banyak Mas Rifki. Tadi bagus ya. Ya, thank you. Tadi saya sempat lupa ngomongin yang itu. Memang
ada tadi satu kata ya, sirkular tadi itu, seakan-akan kata sirkular itu kurang kurang bermakna dalam proses penjelasan, dan itu memang sedikit banyak belum dibahas, at least sampai tahun 2000-an itu ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak banget produksi pengetahuan tentang itu, tapi pemahaman sirkular itu yang kadang-kadang kita tidak memahami penjelasan mekanisme itu sebagai satu hal yang diakronis, yang mungkin aja itu enggak, yang mungkin saja itu nggak balik. Jadi kan kalau kita memahami evolusi itu kan ada, ya kita bisa muter gitu ya, muter, tapi kan itu nggak saklek, selalu ada variasi, selalu ada adaptasi yang itu memungkinkan kita untuk kalau kita gambarin muter lagi ke tempat yang beda gitu, dan akhirnya muncul variasi-variasi yang baru. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua berhubungan dengan autopoiesis, mungkin itu kalau Mas Rifki mau baca uh, bisa fokus di bab yang ngomongin cancer sih. Itu ngomongin cancer satu sangat 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 bagus, dan itu banyak banget kok, kayak dua bab awal tuh ngasih tahu sejarahnya perdebatan di cancer, kenapa akhirnya muncul sampai kayak sekarang, dan tentang autopoiesis ini yang mempertahankan kestabilan tadi, itu mungkin yang di bab yang saya bahas tadi. Terus yang di bab yang kedua itu ngomongin gimana gimana kita memahami uh, kestabilan dalam 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 ini apa, dalam biologi, dan gimana kestabilan itu kan dibangun dengan dinamik ya, secara dinamik, dan itu yang membuat reduksionisme secara eksplanator itu jadi terbatas banget, karena saat kita ngomongin dinamika energi dalam dalam sel itu nggak bisa dipahami hanya dari ranah gen saja atau dalam genom, tapi juga hal yang lain yang terjadi di luar genom, dari organizational structure-nya, terus gimana interaksi antar satu aparatus dengan aparatus yang lain, organel dengan organel yang lain, itu sih. Thank you, Mas Rifki. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Dia. Silakan Oke. yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada, aku ada pertanyaan Mas. Silakan. Kira-kira pendekatan yang sifatnya konteks dependen itu koheren nggak sih dengan reduksionis? Tadi cuma melihat semuanya itu banyak hal punya kapabilitas untuk misalnya jadi eksplanasi terhadap hal itu. Bagus banget sih pertanyaannya itu. Yang aku mungkin bilang sangat mungkin reduksionisme, tapi reduksionisme jadi sangat terbatas ranahnya. Kan kita secara ontologis sebagai seorang fisikalis yang percaya bahwa tidak ada hal yang lain di dunia ini selain hal yang fisikal, itu ontologi reduksionis pasti mungkin nih, bahwa pasti itu hal yang fisikal, semua hal yang di dunia ini. Masalahnya adalah itu masalah reduksionisme yang secara epistemik tadi itu, dan mungkin nggak mungkin, dan menurutku uh, ada filsuf biologi disebut dengan Schaffner, itu orang pertama yang membawa reduksionisme ke arah biologi. Itu mengatakan bahwa reduksionisme mungkin dalam artian restricted, jadi restricted types. Kalau teman-teman yang mengikuti perdebatan di filsafat akal budi, itu kan reduksionisme dalam filsafat akal budi itu antara ini ya, antara apakah uh, apakah hal-hal mental itu bisa direduksi ke hal yang berbau hal fisikal. Menurut beberapa filsuf yang anti reduksionis itu nggak mungkin. Kenapa? Karena misalnya rasa sakit itu bisa direalisasikan oleh banyak ini kan, oleh banyak sistem neuron yang mungkin berbeda, rasa sistem neuron yang bekerja di manusia dengan yang bekerja di oktopus misalnya. Oktopus itu apa ya? Gurita, kemudian mungkin berbeda antara aku dan Ainu gitu. Cuma menurut Schaffner itu benar sih, cuma at some point berlebihan. Karena dalam pemahaman biologis misalnya masih banyak sebenarnya itu unified explanation untuk menjelaskan higher level dari types itu. Contoh misalnya kayak meiosis. Oke, nggak semuanya sama meiosis itu, tapi banyak organisme-organisme itu saat sel-sel saat dia melakukan cell division, dia mengikuti
itu apa namanya proses yang ada dalam meiosis, dan itu mereka semuanya punya punya polypeptide chain mekanisme yang sama, sehingga benar sih tidak bisa direduksi 100%, tapi dalam artian yang restricted itu bisa. Dan dalam artian restricted itu justru kita di situ reduksionisme tetap tidak boleh dibuang. Yang di situ mungkin aku nggak melihat kata-kata sejelas itu di apa namanya di Lenimos gitu. Lenimos nggak mengatakan bahwa apakah dengan ini kita perlu membuang proyek reduksionisme, yang mungkin karena Lenimos nggak fokus ke sana ya. Yang Lenimos ingin fokus pada uh, reduksionis dalam artian ontologis, bahwa segalanya itu adalah gen, tapi dalam artian epistemologis itu dia nggak menjelaskan secara rinci, secara bold, secara jelas bahwa apakah proyek reduksionisme ini harus dibuang dan kita harus mengganti cara berpikir kita secara holis. Yang dalam filsafat biologi akhir-akhir ini menurut saya pertanyaan bukan lagi apakah reduksionisme dibuang, tapi bagaimana kita menggunakan reduksionisme ini secara pragmatis untuk menyelesaikan satu masalah ini, satu masalah keilmuan yang tentu saja problemnya juga masih banyak gitu. Tapi menurutku sampai di situ sih, mungkin saja sih dengan porsi kayak gini itu reduksionisme masih dimungkinkan, tapi sangat restricted, bukan reduksionisme yang dipahami uh, dalam artian Hegelian tahun 70-an 80-an gitu. Salah nggak sih kalau misalnya aku interpretasiin reductionism ini lebih ke pengertian problem semantik dibandingkan pragmatis misalnya? Uh, Sorry, boleh tanya nggak kenapa pemisahannya semantik dan pragmatis? Kalau semantik ya acuanku ke penggunaan kondisi kebenaran tertentu, aku menggunakan acuan-acuan tertentu buat ngedeterminasi, misalnya kayak kasus tadi kayak penyakit, aku bisa kan ada berbagai macam hal yang bisa jadi yang jadi determinan, jadi aku menentukan mana yang bisa aku gunakan, jadinya aku pakai kondisi semacam semantik semacam itu dibandingkan yang konteks dependen, dibandingkan pendekatan pragmatis gitu sih. Kalau reduksionismenya ya, Ya. reduksionismenya itu aku rasa kalau yang ditekankan itu justru di antara dua itu. Jadi dia bisa dipahami mostly kalau dalam proyeknya Nagel itu sintaksis, kalau proyeknya Nagel yang awal itu ya apa namanya, yang teori reduction, sedangkan yang explanatory reduction itu yang semantik menurutku, yang reduksionisme itu. Jadi bisa dipahami secara semantik dan sintaksis. Cuma kalau yang pragmatik itu justru yang anti reduksionisme sih menurutku. Justru mereka ingin menolak kemungkinan bahwa saat kita menjelaskan dunia, atau saat kita menjelaskan teori itu uh, hubungannya lebih dari hubungan sintaktis, lebih dari hubungan sintaksis. Ya, karena itu ada pemahaman pragmatis juga. Kalau gitu gimana? Atau sih aku soalnya membayangkan konteks dependen itu sebagai proyek semantik, tapi aku nggak paham yang dimaksud pragmatis di sini tuh gimana. Oke, ya benar, apa namanya, konteks dependen itu proyek semantik ya. Cuma lebih yang dimaksud dengan pragmatis di sini adalah kita tidak perlu mencari yang itu ya. Jadi kan kalau misalnya yang anti pragmatis itu biasanya kita bekerja menyelesaikan background problem dulu. Menyelesaikan background problem itu misalnya uh, kita harus menyelesaikan problem gimana relasi dunia antar dunia itu jalan. Itu yang anti pragmatis kan, yang dilakukan oleh uh, reduksionisme sebelumnya itu melakukan hal yang itu. Jadi dia menyelesaikan apa yang possible duluan. Sorry, apa yang in principle possible. Proyek-proyek reduksionisme itu dijalankan dengan dalam paradigma itu yang gue bayangin. Kemudian yang kita sebut dengan pragmatis adalah uh, filsafat ilmu ini berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang itu bisa membantu uh, pemecahan isu ya, pemecahan masalah dalam kegiatan-kegiatan ilmu praktis. Contoh misalnya kayak reduksionisme ini, apa yang disebut dengan gen, dan apakah gen seperti apa relasi gen dengan konsep-konsep yang lain. Nah, uh, di situ gerak anti reduksionis yang dimaksud dengan konteks dependensi di situ. Jadi dia mengerjakan mengerjakan proyek itu
bukan bukan lewat misi-misi filosofis ya, misi filosofis yang mungkin gerakan lebih sistemik kayak kita menyelesaikan uh, itu dulu apa namanya kita menyelesaikan masalah gimana hubungan antar domain itu selesai, tapi kita fokus di konteks dependensinya. Misalnya dalam biologi gen ini belum selesai, jadi ya kita ngomongin gimana kita bisa membantu ilmuwan untuk memperjelas konteks konteks gen satu misalnya. Itu masih umum ya. Kalau lebih konteks dependen lagi, misalnya gimana kita membahas membahas cancer dalam artian itu. Dalam cancer itu yang tadi diomongkan itu kan ada banyak hal yang berrelasi dan kita memperjelas hubungan konsep-konsep yang di sekitar cancer yang secara relevan mungkin mungkin cocok untuk menjelaskan untuk membantu mencerahkan nih untuk membantu melakukan distingsi menjelaskan dan sehingga teori-teori atas cancer berikutnya itu lebih guided dan tidak bermasalah secara filosofis. Itu sih yang aku pahami sebagai pragmatis di sini. Oke. Oke, thank you, pertanyaan bagus banget. Gimana yang lain? Silakan, monggo yang mau tanya. Silakan teman-teman. Kalau juga klarifikasi juga apa? Sorry kalau misalnya tadi ada yang kurang jelas. Sebenarnya pengen juga jelasin beberapa hal yang itu lebih sifatnya dasar, tapi takutnya kepanjangan nanti. Jadi aku mengasumsikan kayak teman-teman sudah tahu Mendelian genetics dan beberapa hal. Apa yang mau nanya? Silakan Mas Ape. Silakan. Aku penasaran mumpung yang lain belum nanya, cuman kalau pembacaan Mas Banin atau Mas Diar soal buku ini dan kemudian ada hal yang menarik dari situ diartikulasikan ke ibu atau nenek, kira-kira apa yang paling menarik dari buku ini ya. Jadi aku masuk masuk dan keluar dari problem filsafat sebenarnya, tapi yang ini mungkin rada keluar. Kalau artikulasinya ke ya nenek atau ibu, kira-kira apa sih yang paling menarik dari problem di what genes can do ini? Maksudnya ibu sama nenek apa, Mas? Jadi mungkin ya ketika Mas Banin atau Mas Diar mencoba menjelaskan itu ke aku baca buku ini nih gitu. Ini yang menarik dari buku ini. Ketika itu dijelaskan ke nenek atau ke ibu, tidak dengan bahasa filsafat kemudian. Jadi aku penasaran aja. Kira-kira gimana kalau misalkan dianalogikan seperti itu? Kalau misalnya saya harus ngomongin isi buku ini ke nenek saya. Yang paling jadi kayak hipotetis gitu. Oke. Pertanyaan yang susah ya. Sebentar. Mungkin ini sih apa namanya? Kita perlu ini apa namanya? Kita perlu jeli. Kita perlu jeli melihat yang kita perlu jeli melihat segalanya gitu. Itu sih mungkin Mas Rifki. Kenapa kata-kata itu muncul? Karena reduksionisme itu kan berusaha untuk membuat satu hal itu nggak penting sebenarnya gitu. Itu kalau yang aku dapat, jadi reduksionisme membuat satu hal yang nggak penting karena dia sebenarnya adalah hal ini gitu. Jadi seakan-akan kalau dalam filsafat akal budi itu ada kata-kata ini ya apa epifenomena, jadi kayak menganggap bahwa itu ada epifenomena yang asli itu ini gitu. Nah, itu yang harus kita hindari, menganggap bahwa diri kita yang paling asli itu yang harus dijauhi. Jadi, tapi interaksi itu yang penting, interaksi antara semuanya, satu organel dengan organel lain, itu juga perlu dipertimbangkan. Itu nggak bisa kita mengatakan bahwa satu hal lebih asli daripada hal yang lainnya. Mungkin kayak gitu, Mas Rifki. Oke, thank you. Oke. Tapi nanti kamu harus ngejelasin epifenomena apa ya. Wah, salah. Apa itu fenomena pinggiran? Apa itu interaksi? Gitu. Aku tadi cuma membayangkan kalau misalkan kamu ditanyain pas lagi besok Lebaran kan, terus habis itu kamu ada satu hal yang menarik, kurang lebih seperti itu. Jadi buatku itu sangat menarik ketika kita bisa membicarakan apa yang kita bicarakan juga ke orang
lain, dan itu menghasilkan sesuatu yang baru juga untuk orang yang mungkin dia tidak punya kategori-kategori knowledge bagasi filsafat yang sama. Itu aja, terima kasih tadi, tapi menarik tadi. Oke, ngasih Mas Rifki. Yang lucu itu mungkin gini ya, karena buku yang saya bahas itu justru kayak dia berusaha kayak itu mengafirmasi common sense kita. Kayak misalnya interaksi itu penting, nggak ada yang palsu, kayak semuanya utama itu kan common sense yang biasa kita dengar gitu. Jadi tadi aku agak kesulitan apa yang baru ya, karena sebenarnya buku ini cuma mengafirmasi common sense saja tapi dalam ranah yang lebih lebih detail dan rumit. Karena sebelumnya yang dilawan itu yang justru yang tidak kayak common sense, karena bahwa hanya ada satu level of reality, bahwa ada satu yang utama, satunya ini hanya turunan dari yang satu ini, yang itu yang mungkin agak lebih susah untuk dijelaskan. Jadi kalau misalnya saya rasa secara common sense kita percaya bahwa semua hal ini penting dan interaksi gitu. Tapi di buku ini memang dijelaskan lebih dalam sih seberapa jauh interaksinya dan seberapa signifikan itu. But thank you, Mas Rifki. Oke, selanjutnya yang lain gimana? Ada pertanyaan terkait proyek reduksionisme ini atau tentang secara umum? Silakan. Silakan. Mas Taufik atau Sosi gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Atau yang lain? Tunggu. Atau mungkin ada yang kurang jelas, teman-teman? Dari 30 sudah berkurang nih 20 orang ini, Mas. Oh iya, itu karena di 24 tadi ya. Monggo. Mungkin hal yang menarik sekarang itu kalau di filsafat itu kan yang masalah reduksionisme itu arah ke bagaimana filsafat pragmatis gitu. Itu yang menurut saya baru sih, kalau kalau saya itu ngerasa baru, dan tren ke sini itu menurut saya menarik untuk orang-orang kayak saya yang itu selalu susah untuk gimana sih untuk membuat filsafat itu selalu kontekstual tapi juga at the same time itu tetap masih keluar kerasa filsafatnya. Kan biasanya kalau misalnya filsafat dibuat kontekstual tuh filsafatnya juga kerasa gitu, kayak relevansi kayak apa, kadang-kadang nggak muncul. Tapi turn dari para ahli-ahli yang sekarang itu turn ke arah pragmatisme di filsafat ilmu itu menurut saya menarik sih, dan kenapa itu saya suka bahas-bahas ini, karena membuat gimana filsafat itu bisa berguna buat ilmu. Jadi kayak kalau ini nggak suka banget nih, jadi kayak filsafat jadi kayak akuntan, dia bantu bosnya itu bosnya itu ilmu ya, kayak bantu akuntan, kayak oh ini kurang jelas, kurang bagus gitu. Tapi itu menarik menurut saya, kalau daripada sebelumnya kan hampir benar-benar fake banget apa yang harus kayak filsafat tuh berguna di ranah apa sih selain etika ya, dia bisa membangun sistem etika dan itu. Tapi dalam ranah praktis itu di filsafat ilmu ini benar-benar bagaimana dia bisa berinteraksi dengan ilmu yang jalan sekarang. Kayak sekarang misalnya cancer itu kan banyak filsuf juga memberikan clarifying konsep tentang gimana sih kita harus memahami cancer. Karena itu penting, karena saat kita mau memanipulasi sesuatu, kita perlu punya konsep-konsep yang clear dulu sebelum kita memanipulasi. Dan konsekuensinya adalah orang-orang filsuf ilmu itu jadi harus tahu kayak general knowledge dari ilmu-ilmu tersebut. Yang satu branch yang lucu ini dan terjadi itu kan theoretical physics ya. Theoretical physics, theoretical physics sama philosophy of physics itu sekarang banyak yang bilang ini cuma masalah administratif aja yang memisahkan mereka. Theoretical physics itu adalah orang-orang fisika yang mencoba berfilsafat, sedangkan filsafat fisika itu adalah orang-orang filsafat yang mencoba untuk berfisika. Jadi mereka jalan bareng. Oh, ini ada pertanyaan dari Sosi. Dari Mas Sosi, thank you. Klarifikasi aja. Mas mandang adanya supervenian nggak?
mental dan brain. Nggak ngomongin mental dan brain sih. Cuma menurutku kalau cuma masalah supervenience saja dia setuju karena jadi tidak ada nggak ngomongin hal yang nggak Moss tidak mempermasalahkan ini apa namanya tingkat tingkat ini apa tingkat realitas gitu bahwa misalnya mungkin ada hal lain di luar molekuler biologi secara ontologis yang itu mendeterminasi molekuler biologi itu nggak ada. Dia tetap percaya dengan itu. Dia cuma di sini menjelaskan kerumitan-kerumitan yang harusnya nggak muncul dalam epistemic reduction yang itu dibawa dari ontological reduction. Jadi mungkin memandang adanya supervenience antara mental dan brain states nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau supervenience diartikan secara ontologis mungkin iya, tapi apakah itu juga secara epistemologis dalam artian apakah pengetahuan kita tentang uh, brain itu juga dengan mental, juga bisa menjelaskan mental 100%. Aku rasa Mos akan mengatakan tidak karena pasti selalu harus ada tadi itu interaksi antar scientific domain yang yang ingin ditolak dari reduksionisme explanatory dalam artian fisikal tadi. Mungkin gitu Mas Sosi. Kalau misalnya apa supervenience di sini diartikan sebagai relasi-relasi antar domain-domain gitu bisa? Iya, sebenarnya ini kan gitu kan, apa namanya? Kalau ada dua dunia, dunia satu, dunia dua, dan ada perubahan di dunia satu, juga ada perubahan di dunia dua. Cuma masalahnya uh, bagaimana kita memahami apa namanya, memahami itu apa? Memahami uh, interaksinya itu. Jadi memang benar depend, tapi kan depend itu bukan tidak membuat otomatis bahwa penjelasannya juga depend gitu. Itu sih yang ingin dilawan sama sama Moss bahwa ontological dependence itu bukan berarti epistemological dependence. Ya, yang jadi persoalan kan relasi dependensinya. Terus kan Yes. karena tadi memungkinkan adanya kemungkinan kalau nggak salah memahami kemungkinan eksplanasi dari berbagai macam hal yang bisa mendeterminasikan hal itu. Terus bagaimana kita bisa menguji dependensinya? Dependensi antar domain. Kita tahu nih ada ini berubah. Terus kan hanya karena suatu hal itu capable kan kita belum tentu kalau hal itu explaining-nya nggak sih? Oh, bagus banget pertanyaan itu. Bener, Nuh. Bener. Eh, apa? Menurutku, bentar aku coba mikir dulu. Gimana kita bisa tahu kalau itu nggak dependence ya? Mungkin dia ini apa namanya? Justifikasinya aku rasa meriologis gitu. Kayak whole part. Karena kan penjelasan kayak model-model MOS tadi itu yang kayak antara holis tapi juga at the same time interaksionis itu uh, dia tidak melawan ada secara ontologis itu ada bagian dan keseluruhan. Jadi secara ontologis itu yang dimaksud mungkin adalah keseluruhan itu bagian dari part-part di sana tadi itu. Dan karena itu kita bisa mengatakan bahwa secara ontologis dia dependent, tapi tidak berarti bahwa penjelasan uh, relasi itu juga dependence. Mungkin gitu. Karena tadi benar juga ya kalau misalnya kita nggak memberikan uh, privilege pada yang ontological dependence secara penjelasan, gimana kita bisa tahu kalau misalnya yang level lebih bawah itu benar-benar shouldering yang level lebih atas. Ya, aku rasa lewat secara meriologis gitu. Jadi lewat whole part. Menurut kamu gimana? Bukannya whole part cuma ngejelasin hubungan antara apa ya bagian dan keseluruhan. Bagaimana apakah bagian dari suatu hal itu merupakan bagian hal lain. Mungkin kalau misalnya itu kita bisa ngeliat ini kayak relasi propertinya ya. Kayak apakah hubungan antar fungsi itu sifatnya linear. Kayak misalnya jadi kalau di apa engineering tuh kalau ini ada flow itu nanti kan ada input masuk ke sebagai input output uh, kan kita cuma bisa ngeliat itu sebagai suatu hal yang linear kayak misalnya apa
satu gaya tertentu kita ngubah ke jadi gaya kinetik misalnya, itu kan sifatnya linear, nggak mungkin balik lagi. Itu cuma ngejelasin relasinya secara ini ya sih, secara umum, tapi nggak menjelaskan dependensinya hanya menjelaskan apa secara general perubahan yang terjadi antara Aku rasa, aku tetap tetap anu sih, tetap tetap bisa kita memberikan primasi ontologisnya dengan whole part. Itu karena uh, misalnya kita nggak bisa memikirkan, misalnya kita nggak mungkin, jadi kan di sini anunya apa? Argumennya itu uh, coba kita dibuat kita counterfaktual. Jadi mungkin nggak ada ini tanpa ini gitu. Yang aku nggak tahu kalau kinetik tadi contoh yang bagus apa nggak, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin dependensi ontologis itu kan lebih ngomongin ke partnya ya. Misalnya mungkin nggak ada sel tanpa tanpa ini apa namanya, tanpa molekul-molekul, kan nggak ada tuh, nggak mungkin. Berarti sel itu depend sama molekul. Mungkin nggak, berarti kayak yang sederhana kayak misalnya mungkin nggak ada molekul tanpa atom gitu. Yang mungkin aja ada dunia molekul tanpa atom, tapi kan apa namanya, di dengan fisika kita sekarang kita nggak mungkin bisa memikirkan apa namanya ada molekul tanpa tanpa atom, sehingga apa namanya, dan karena relasi itu bisa di track gitu, eh, kita bisa membuat penjelasan bahwa eh, kumpulan-kumpulan atom itu adalah misalnya adalah molekul, jadi kita bisa mengatakan bahwa eh, whole sebagai molekul itu depend pada part yang itu adalah atom. Kayak kayak hubungan subset gitu. Jadi ya subset, jadi hubungan bagian. Maksudku gini, penjelasan itu cuma nunjukin kalau berbagai macam hal punya kapabilitas, tapi nggak menjelaskan bagaimana hal itu punya kapasitas untuk menjadi ekspansi, kayak gitu sih maksudnya. Gimana gimana? Sederhananya yang aku maksud tuh, relasi part-whole tuh hanya bisa menjelaskan kalau berbagai macam hal itu jadi punya kapabilitas untuk bagi-bagi tertentu untuk menjelaskan whole-nya, untuk menjelaskan suatu hal tertentu, punya kapabilitas untuk dia punya progres, tapi belum tidak menunjukkan kalau itu bisa menjadi eksponasi kayak gitu. Oh ya, itu kan posisi-posisi yang kita diskusikan malam ini kan. Iya. Apa? Kalau ontological dependence itu tidak berarti epistemological dependence. Jadi kan masalah eksplanasi. Tapi kalau ontologicalnya aku rasa itu lewat whole part, dan aku belum bisa memikirkan yang lain sih. Mungkin ada ya, cuma aku belum dapat selain whole part untuk menjelaskan ontological dependence. Oke, thank you. Oke. Kalian gimana? Monggo. Mungkin masalah whole part tadi itu juga ada glue-nya ya, ada kayak apa namanya, yang ngelem gitu. Yang ngelem itu mungkin energi-energi yang itu yang kita tidak pahami sebagai bagian whole dan part, tapi yang memungkinkan interaksi itu mungkin. Ya relasi, kita itu ngomongnya apa kita harus kebilang itu sebagai glue yang memungkinkan ada relasi itu, mungkin kayak misalnya yang misalnya kita bisa sampai atom yang paling jauh kayak boson, fermion kayak gitu. Kemudian apa yang memungkinkan yang preserve mereka jadi satu, mungkin itu juga juga yang membuat dependensi ontologis mungkin. Aku nggak tahu namanya dalam fisika, mungkin ada namanya. Di sini ada fisikawan juga, ada Yohana kalau nggak salah. Mungkin bisa. Oke gitu aja sih. Itu sih, Nuh. Gimana teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih ada 10 menit ya, 15 menit. Ini masih ada 15 menit lagi, silakan yang lain monggo bisa langsung open mic atau nulis di kolom chat. Silakan, ini Silakan. sekedar
klarifikasi atau ada yang memperjelas istilah-istilah yang kurang jelas atau untuk memperjelas persoalan yang dipermasalahkan di sini. Mungkin ada intermezzo ya. Intermezzo tentang hubungan logikawan dengan biologi, mungkin ada cerita-cerita sampingan gitu. Oh, itu ada yang mau tanya nih. Monggo Mbak. Katakan langsung. Mas, aku mau tanya, kalau Halo misalkan Yana. kalau misalkan suatu teori itu udah direduksi nih, katakan, apakah teori itu bisa menjelaskan segala hal, kayak gitu maksudnya? Misalkan teori A nih sama B, terus habis itu direduksi menjadi C gitu. Apakah C ini bisa menjelaskan A, B, dan keturunan-keturunannya ini tadi, kayak gitu? Oke, thank you. Maksudnya direduksi itu bukan jadi C ya? Berarti kalau misalnya, jadi kalau misalnya ada A, kemudian mereduksi B, aku tulis di chat, itu teori A dan teori B. Jadi maksudnya tanda panahnya itu artinya A itu mereduksi B. Berarti A itu lebih fundamental daripada B. Dalam artian gitu, ya, jadi yang dibayangkan reduksionisme itu nanti ada satu A gitu, satu teori A itu yang bisa menjelaskan semuanya. Jadi dia, sekarang aku tulis. Jadi kayak gitu nanti bentuknya. Teori A ini bisa menjelaskan teori B, dan teori B bisa menjelaskan teori C, sampai teori-teori yang lain. Itu yang disebut dengan unity of science, yang dibayangkan sama para positivis. Bukan sih, dibayangkan sama uh, uh, yang positivis kayak Nagel sama Oppenheim sama Hempel tuh mengandaikan ada hierarki seperti itu. Dan itu kan dibawa sampai sekarang kan. Misalnya ada proyek-proyek theory of everything, itu karena mereka menganggap bahwa ada teori awal yang itu nanti bisa menjelaskan semuanya. Bukan langsung ya, tapi dengan detail. Jadi teori teori yang utama itu, nanti mungkin ada equation yang lebih dasar daripada teorinya Einstein misalnya, atau teorinya di quantum mechanics, itu bisa diturunkan untuk menjelaskan apa saja. Jadi kalau walaupun kita nggak bisa ya, tapi secara prinsip itu mungkin teori itu diturunkan terus menjelaskan kenapa sekarang kita itu buat webinar, kita buat diskusi sekarang. Itu dimungkinkan teori kayak gitu. Itu yang diinginkan sama para diksionis. Meskipun mereka lebih ingin secara lokal. Jadi misalnya yang para fisikawan itu memikirkan gimana, misalnya ada teori yang lebih fundamental daripada teori Einstein. Kemudian yang di kimia sama di fisika itu mencari teori yang bisa mereduksi keduanya. Jadi ada kayak hierarki teori gitu. Jadi ya gimana? Jadi yang diinginkan sama reduksionisme itu adalah A itu bisa menjelaskan segalanya gitu. Itu sih. Gimana Mbak? Ya, aku soalnya bayanginnya kan ini sih kayak di persamaan diferensial gitu. Kalau jadi kan misalkan sebelum dari ini kan, sebelum ada equation yang umum itu kan hasil dari turunan-turunan gitu kan. Jadi kalau misalkan menyimpulkan bahwa F sama dengan M sebelum M sama dengan M kali A itu kan ada persamaan lagi, atas-atasnya itu kan ada kan gitu. Jadi tuh F sama dengan M kali A itu adalah turunan dari hasil dari persamaan yang sudah diturunkan sebelumnya kayak gitu. Jadi conclusion-nya mendapatkan F sama dengan M kali A ini tadi kan banyak gitu loh, Mas. Aduh, ya apa sih, aku bingung deh gue. Terus Ya kayak gitu. Jadi aku ngebayanginnya kayak gitu. Jadi itu bisa kan maksudnya dinamakan reduksionis kayak gitu. benar. Itu teori reduksionisme, dan proyek reduksionisme itu terinspirasi dari itu, memang terinspirasi dari keberhasilan teori. Kan kita bisa ini ya, menurunkan teori Einstein itu turunkan jadi FMA, jadi teorinya keberapa Newton ya? Keberapa Newton ya? 3 ya. Itu kan bisa diturunkan dari teori relativitas Einstein kan. Itu yang kemungkinan itu yang dibawa sama para positivis, dan menganggap mereka kalau ini bisa, berarti semuanya bisa dibuat kayak gini. Jadi ada teori utama yang umum, kemudian diturunkan terus bisa sampai teori yang paling paling bawah. Kalau dibayangkan sama teori para positivis itu, bahkan dari misalnya FMA itu kita bisa nurunin sampai ke teori ekonomi. Jadi misalnya
pajak naik sama dengan apa itu sebenarnya bisa turunin dari sana. Hmm. Walaupun nggak tahu ya seberapa kompleks itu, tapi mereka percaya secara prinsipal itu mungkin. Nah ini yang anu sih, yang apa namanya, yang jadi perdebatannya di situ. Karena misalnya aja dari aku nggak tahu kamu yang fisika, tapi sejauh dari buku yang aku baca itu kayak misalnya ada Thomas Kuhn itu mempermasalahkan konsep massa dalam Newton dan di Einstein itu berbeda pemahaman meaning dari massa yang dimaksud dalam dua teori itu, sehingga saat diturunkan itu yang teori diturunkan dari Einstein itu tidak sama dengan teori diturunkan dari massa yang dimaksud dalam fisika Einstein itu tidak sama dengan massa yang dimaksud dalam fisika fisika Newton. Ya. Oke. Gitu sih. Thank you. Oke, thank you Yana. Mungkin bisa diperjelas lagi Mas kalau apa proyek ini untuk mencari reduksionis yang tepat kan? Gimana? Oh Susah iya, nggak Bang? benar. Ini relate sama yang aku pernah bahas beberapa bulan lalu di Zeno juga waktu Hari Logika Sedunia itu kan. At some point aku masih mempertahankan ada bentuk reduksionisme yang mungkin nih. Yang aku rasa itu namanya reduksi relasi. Cuma sampai sekarang aku masih belum dapat gimana itu bisa kita prove it. Tapi menurutku saat kita bisa mereduksi relasi, di situ reduksi itu mungkin. Uh, Teori dasarnya whole part. Jadi teori dasarnya tetap mereologis dan itu bekerja dalam ranah explanatory reduction. Jadi bukan teori reduction. Karena kan kalau kita teori reduction itu syaratnya terlalu berat. Syaratnya adalah kita harus ada hukum dulu, ada teori itu bisa direduksi. Tapi kan kalau kita sudah masuk ke ranah biologi atau at least sampai chemistry, biochemistry itu sudah teori sama law itu sudah mulai jarang. Dan sehingga itu bentuknya nanti explanatory reduction. Tapi yang direduksi itu relasi. Misalnya relasi ini apa namanya, relasi AB misalnya itu bisa direduksi ke relasi BC bisa direduksi ke relasi AB kayak gitu. Jadi kita kayak mencari uh, itunya yang reduksinya dimungkinkan oleh karena interaksi itu, menurut saya reduksi seperti itu. Tapi belum dapat gimana itunya, dan ini menurutku juga hal yang sama kayak di urge sama kayak orang-orang kayak Lenimos atau orang-orang pluralis yang lain nih. Dia mengatakan bahwa reduksionisme itu nggak kita buang karena reduksionisme penting untuk menjelaskan mekanisme, menjelaskan relasi gitu, atau menjelaskan kenapa ini terjadi dan bukan yang lain, itu kan penting masalah reduksionisme, jadi nggak boleh dibuang. Tapi dalam dalam konteks apa itu, menurut saya itu harus ditempatkan dalam ranah tadi itu interaksionisme, dan karena itu reduksinya itu reduksi relasi. Tapi mungkin dengan baca Lenimos saya jadi nambah lagi, kayaknya reduksinya itu jadi nggak universal. Saya benar-benar restricted banget itu reduksionisme. Dan nggak tahu gunanya apa. Gunanya benar-benar hanya untuk mungkin sangat terbatas reduksionisme. Dan mungkin bisa diganti saat kita belum menemukan program cocok untuk reduksionisme, kita bisa mengganti itu dengan penjelasan konteks tadi itu, konteks dependence yang kita jelaskan sebelumnya, yang kita menjelaskan. Jadi kita nggak perlu nyari uh, apakah relasi konteks dependence yang ada di domain A itu bisa direduksi ke konteks dependent lain yang ada di B. Menurutku hanya mungkin di situ ada reduksi, tapi ya gitu sih Ain. Oke, masih ada 5 menit lagi. Silakan Oke. yang lain. Atau Mbak Yuana kalau ada mau pertanyaan lagi silakan. Mungkin termisu aja sih, satu hal yang menarik yang saya temukan dari buku ini itu adalah tadi itu antara klaimnya bahwa biologi itu bukan antara evolusionisme sama kreasionisme. Ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, oke, Mas Rifki. Mohon maaf juga ya teman-teman, nggak ada materi buat, sudah nggak ada handout buat malam ini karena kesibukan untuk hidup. But tapi kita usahakan nanti akan dipublish dalam
suatu bentuk, entah itu dalam bentuk artikel atau mungkin postingan Instagram. Yang gimana yang lain? Monggo silakan. Silakan. Buku ini apa namanya, melakukan apa namanya, penyerangan terhadap para logikawan, udah nyari konflik. Terbakar dong, terbakar. Gimana? Ada di halaman terakhirnya itu kayak misalnya masalah reduksionisme itu terjadi karena filsuf-filsuf itu kebanyakan apa namanya, dia terlalu menekan logika daripada detail realitas. Dan Ya, logika juga logika yang kaku tahun 90-an itulah. Dibilang gitu sih. Marah dong, marah. kalau kamu baca pendekatan filosofi ilmu kan ada dua, yang logical oriented sama content oriented. Kalau sekarang kan memang pendekatannya lebih content oriented. Jadi sebenarnya logical consistency itu bukan hal acuan utama di dalam sains bekerja. Dan makanya itu jadi hal yang aku nggak kaget sih ada yang ngomong kayak gitu. Benar. Itu udah jadi udah jadi fokus tenet sekarang kalau di pendekatan filosofi ilmu sekarang. Logical orientasi logis itu bukan hal yang utama gitu. Iya, benar. Ini sih itu kan terrepresentasi dari jurusan yang ada kan. Kayak kalau di luar itu kan filsafat ilmu jurusannya ada di antara dua ini, History and Philosophy of Science atau Logic and Philosophy of Science. Itu benar-benar menggambarkan itu perdebatan itu. Yang Logic and Philosophy of Science itu kayak di UC Irvine, terus di mana, di Jerman LMU itu kan fokusnya ke memahami ilmu lewat secara formal ya, lewat logika. Sedangkan kayak History and Philosophy of Science itu justru yang kayak gini-gini nih tuh, yang anggap yang konten terus sejarah. Tapi sekarang juga banyak sih yang gerakan-gerakan kayak Newton da Costa yang propose kalau inkonsisten, bagaimana mengakomodasi inkonsistensi, membangun logika di mana inkonsistensi itu bisa diakomodasi di perkembangan sains saat ini. Siapa namanya? Diketik dulu. Newton da Costa. Diketik dulu. Newton. Oke. Oke, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kan tinggal 2 menit lagi. Mas Tiar bisa langsung ngasih closing statement atau summary dari hasil diskusi hari ini. Oke, thank you. Summary-nya ya, nggak semuanya itu gen. Dan nggak semuanya itu gen bisa melakukan banyak hal. Dan satu lagi, besok masih ada lagi Zeno selama sampai minggu depan. Besok pembicaranya Ainus aja, kita ngomongin logicality dan logicism. Dan saya rasa akan lebih menarik daripada yang sekarang. Itu aja sih, Oke, terima kasih untuk semua yang telah hadir pada diskusi hari ini. Selama sekitar 3 minggu ke depan, kita masih akan ada berbagai macam diskusi dalam tema logika, bahasa, dan sains. Pada hari ini diskusi saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.